kebangkitan otoritas. Wow, otoritas ya. Bahasa Indonesia itu agak mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak dikatakan kuasa-kuasa ya. Tapi kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris, tidak semua yang kita baca kuasa itu adalah authority. Karena lebih jelas dibagi antara otoritas dan kuasa. Salah satunya ayat tema kita di 2 bulan ini Matius 28 ayat 18 dan 19 dikatakan, kemudian Yesus mendekati mereka, saya baca dari terjemahan The Passion, dan berkata, semua otoritas di alam semesta ini sudah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua otoritas diberikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara nggak disuruh bilang, nggak dikatakan jadikan semua bangsa orang Kristen, nggak gitu ya saudara ya. Benar nggak? Jadikan semua bangsa muridku. Karena murid adalah orang yang berjalan setiap hari bersama dengan gurunya. Dan hari ini inilah tugas, penugasan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kita mau bangkit di dalam otoritas yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan ada 2 hal tentang kebangkitan otoritas. Tentang kebangkitan otoritas ya. Yang pertama yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Karena otoritas itu datang dari sebuah penugasan. Saudara percaya bahwa kita ada di dunia ini semua judulnya tugas? Amin. Pulang ke rumah judulnya tugas. Tugas-tugas rumah tangga ya. Besok kita bekerja tugas. Tugas sebagai ayah, tugas sebagai ibu, tugas sebagai karyawan, tugas sebagai pengusaha, tugas sebagai pemimpin perusahaan. Amin. Ya. Kita ada di masyarakat, tugas sebagai masyarakat. Saudara, selama kita ada di dunia ini, kita akan bertemu dengan yang namanya tugas. Hanya siang hari ini kita mau lihat melampaui tugas yang kita punya. Kita mau lihat lebih daripada hanya sekedar hari ini pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Peran yang setiap hari mungkin kita mainkan saudara dalam kehidupan ini. Kita mau lihat lebih jauh apa yang Tuhan berikan sebagai penugasan buat saudara dan saya. Yang pertama adalah Tuhan mau untuk saudara dan saya hari ini kita menjadi suara. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 40 ayat 3. Yesaya menubuatkan. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Wow, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan ya, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Di tempat yang kering, di tempat yang tidak mungkin ada, kehidupan di situ ya saudara ya. Tapi Tuhan minta kita persiapkanlah jalan. Kemudian luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua. Kita akan melihat dari pelayanan siang hari ini, kita akan belajar dari pelayanannya Yohanes Pembaptis. Karena nubuat ini, nubuat yang tadi Yesaya nubuatkan digenapi di dalam Matius 3 oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang hari itu ya dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan ya, dan Matius 3 ayat 2 dikatakan inilah pesan Yohanes Pembaptis, suara itu
bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini suara Yohanes Pembaptis, ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, di dalam Matius 3 ini kita lihat ketika malaikat Tuhan datang kepada Zakaria, ayah dari Yohanes, sebelum anak ini lahir ya. Tuhan datang dengan tugas yang jelas untuk anak ini. Dan Tuhan berkata kepada Yohanes Pembaptis, anakmu ini, kepada Zakaria bahwa anakmu ini akan menjadi penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Nubuat yang mana? Nubuat yang berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, kita mau lihat di sini karena Tuhan mau hari ini kita menjadi suara, ada suara. Berarti suara apa yang saudara dan saya hari ini harus miliki di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pembawa-pembawa pesannya Tuhan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sering bagikan kenapa Tuhan mau kita jadi voice. Kita bukan jadi gema. Ya saudara, kalau voice itu berbeda dengan gema. Kalau ruangan ini bergema, misalnya saya mungkin berteriak dengan B, itu bergema ya saudara ya, benar ya. Nah, Tuhan mau kita jadi suara. Karena kalau tidak, kita hanya ikut-ikutan dengan apa yang dunia ini katakan. Dunia ini bilang takut. Dunia ini bilang susah. Dunia ini berkata keadaan berat, kita juga berkata keadaan berat. Tapi Tuhan mau kita punya satu pesan yang berbeda. Otoritas memampukan saudara dan saya hari ini membawa sebuah pesan di dalam kehidupan kita. Dan pesan kita berbeda. Hari itu kenapa Yohanes Pembaptis menjadi sebuah suara? Karena gini saudara, di hari itu tidak ada suara Tuhan. Di hari itu semua yang ditemukan hanyalah rutinitas agama dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya sehari-hari itu. Mereka hanya menjalankan rutinitas agama seperti biasa. Tidak ada suara Tuhan. Itu sebabnya ketika papanya Yohanes Pembaptis ini melakukan tugas keimamannya dan tiba-tiba dia mendengarkan suara Tuhan, dia kaget. Kenapa? Karena hari itu hari di mana, saudara kalau lihat Alkitab saudara yang buku itu, Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu di tengahnya ada satu halaman kosong ya saudara ya. Kalau yang pakai buku, satu halaman kosong. Saudara dikasih halaman kosong itu enggak iseng-iseng gitu. Enggak percuma-percuma. Kenapa? Memang satu halaman kosong itu menandai satu waktu, kerangka waktu kekosongan dari suara Tuhan hari itu ya. Orang sebutnya sebagai intertestamental period. Sebagai waktu perpindahan dari zaman Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Dan di situ 400 tahun, sekitar 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Makanya di dalam buku Alkitab kita sengaja dibikin halaman yang kosong saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak berbicara. Saudara bayangkan ketika Tuhan tidak berbicara, semua yang mereka lakukan hanyalah rutinitas, hanyalah kebiasaan. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Dan Tuhan memakai Yohanes Pembaptis sebagai suara di padang gurun yang berkata, persiapkanlah jalan. Saudara dan saya, panggilan kita hari ini diperlengkapi dengan otoritas Tuhan untuk kita membawa pesan, kita membawa suara Tuhan. Suara yang seperti apa nih? Nah ini yang kita mau belajar. Kita lihat dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6. Wah, kita mau belajar Wahyu sebentar gak apa-apa ya saudara ya. Zaman-zaman perang kayak gini ya, keadaan dunia panas ya. Orang nih langsung lihat kitab Wahyu gitu, lihat kitab Wahyu. Nah sekarang kita mau lihat kitab Wahyu dari mungkin sisi yang lainnya gitu ya saudara. Karena kitab ini kan isinya simbol dan ini terlalu luas saudara.
Nah, kita lihat dalam Wahyu 5 ayat 6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri, siapa saudara? Seekor anak domba seperti telah disembelih. Sudah disembelih. Berarti kejadian ini adalah di surga ketika Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah naik ke atas kayu salib. Dia telah disembelih. Apa yang dia miliki saudara? Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, tanduk, setiap kali Alkitab berbicara tentang tanduk, tanduk itu berbicara otoritas. Ini yang kita lagi bahas nih. Otoritas itu ngomongin tanduk. Dan angka 7 itu berbicara kesempurnaan. Artinya anak domba ini sudah mendapatkan otoritas yang sempurna, saudara. Makanya tadi kalau Tuhan Yesus datang dalam Matius 28 dan bilang semua otoritas sudah diberikan kepadaku, sekarang pergilah dengan otoritasku. Kenapa saudara? Karena segala otoritas, otoritas yang sempurna hari itu telah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tapi lihat, dia sebagai apa di sini? Anak domba yang telah disembelih. Kita baca terus ayat 7 ya saudara ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi ada dia yang duduk di atas tahta dan ada anak domba. Anak domba menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini tentang siapa nih saudara? Tentang kita. Ini tentang otoritas yang hari ini kita miliki. Tuhan membuat kita menjadi suatu kerajaan dan bukan hanya kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan apa? Memerintah. Sama-sama katakan dengan saya memerintah. Tapi sebelum ayat 10 ini, ayat 9-nya tadi berkata, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Siapa yang layak saudara? Anak domba. Jadi gini saudara, di surga itu hening, ada gulungan-gulungan kitab yang belum bisa terbuka, belum bisa dibuka. Sampai tadi anak domba datang dengan tanda dia sudah disembelih, tadi telah disembelih ya. Jadi ada tandanya. Nah, ketika dia sudah disembelih, kemudian dia yang duduk di atas tahta memberikan gulungan kitab itu kepada anak domba. Dan kemudian malaikat-malaikat semua tua-tua di surga menyanyikan pujian dan berkata, engkau layak, engkau layak. Kenapa? Tadi ayat yang ke-9 dikatakan, karena engkau telah disembelih. Coba media bantu saya tampilkan. Dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka gulungan kitab itu. Saudara, di dalam Mazmur dikatakan ada tertulis di dalam gulungan kitab tentang aku, dikatakan gitu. Jadi saudara, gulungan kitab itu isinya adalah cerita kehidupan saudara dan saya. Cerita tentang manusia. Sebelumnya tidak ada yang bisa buka itu. Sampai Tuhan Yesus disembelih
Dan dengan darahnya dia membeli kita, sehingga hari itu dia layak membuka gulungan kitab. Artinya gulungan kitab itu tentang kehidupan kita hari ini. Dan karena dia layak, ayat 10, tujuan Tuhan adalah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu tujuannya. Dan kalau kita lihat ayat 12-nya, kembali lagi ayat 12-nya, nyanyian di surga, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Saudara maaf ya, kalau pagi ini kita mungkin belajar dikit ya saudara, jadi mungkin agak harus lebih, mungkin loadingnya bisa kita belum makan nih Pak, pagi-pagi udah ngomongin anak domba aja gitu ya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita melihat bahwa di sini dia yang berdiri di atas tahta hari itu sebagai anak domba. Kenapa sebagai anak domba? Tuhan menunjukkan lagi dirinya dalam gambaran yang lain sebagai singa. Tapi di sini dia menunjukkan dirinya sebagai anak domba. Bahkan kalau baca terus Wahyu 6 tuh yang isinya serem-serem tuh saudara. Yang zaman sekarang giliran ada perang orang bilang, nih materai sedang dibuka, kuda hitam, kuda merah gitu ya saudara ya. Oke, serem gak? Siapa yang di sini kalau baca Wahyu rasanya serem? Wow, hukuman gitu ya. Oke, kita lihat sebentar. Ngintip sebentar ke Wahyu 6 yuk saudara. Kita lihat Wahyu 6. Ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, majulah seekor kuda yang lain. Ya saudara, terus. Tapi lihat, yang buka materai itu siapa tadi? Anak domba. Saya mau kasih kita satu gambaran Tuhan yang kita juga sering dengar. Dia sering digambarkan sebagai singa. Tapi dari tadi yang kita lihat yang duduk di atas tahta, yang membuka materai, yang layak menerima puji-pujian adalah anak domba. Kenapa bukan singa? Singa dong Pak, kan raja, lebih powerful gitu kan. Tapi kenapa ini anak domba saudara? Pasti ada pesan yang Tuhan mau sampaikan di sini. Di balik kemenangan ya, yang Tuhan lakukan hari itu dengan dia bisa membuka materai di atas kayu salib, dia menangkan buat saudara dan saya. Dia berdiri di tahtanya sebagai anak domba. Saudara, anak domba berbicara penebusan. Anak domba berbicara pembenaran yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Anak domba dan bukan singa. Artinya Tuhan sedang menunjukkan satu pesan, pesannya penebusan, bukan penghakiman atau penghukuman. Jadi kalau baca Wahyu sekarang berubah saudara. Tadinya isinya penghukuman penghakiman, masalahnya nih yang berdiri nih anak domba. Bukan singa. Dulu saya bacanya serem, kenapa saudara? Waduh ini akhir dari dunia ini ketika Tuhan menghukum. Tapi saudara kalau yang di situ anak domba. Saudara, anak domba tuh bisa apa sih saudara? Domba itu kita hari ini juga digambarkan sebagai domba karena domba melambangkan ya yang bodoh, yang tidak mampu, yang tidak berdaya ya. Nanti saya dibilang bikin-bikin gitu ya saudara ya. Kita lihat Yesaya 53 ayat 7. Ini anak domba. Yesaya 53 ayat 7.
Yesaya 53 ayat 7. Kenapa Tuhan Yesus hari itu menjadi anak domba? Nah ini. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti apa saudara? Anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, domba tuh gak bisa marah saudara. Ya. Kita semua di sini domba. Coba lihat kiri dan kanannya. Domba ya. Katanya domba gak bisa marah gitu ya. Yang marah itu apa saudara? Singa, bener ya saudara ya? Yang marah singa, domba gak bisa marah. Di sini dikatakan domba diam aja dibawa ke pembantaian, mau digunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Hari itu Tuhan menunjukkan dirinya sebagai anak domba. Sebenarnya pesan apa yang Tuhan sedang bawa? Saudara, nantilah ya suatu waktu gitu ya saudara. Wahyu ini sebenarnya isinya adalah tentang kehidupan saudara dan saya. Berbicara anak domba adalah berbicara penebusan saudara. Artinya semua materai-materai yang sebenarnya sedang dibuka di kitab Wahyu ini sedang berbicara tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Dan bagaimana Tuhan datang sebagai pemenang ke dalam kehidupan kita. Mengalahkan semua sifat-sifat yang lama, manusia lama kita. Dikatakan sebab yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru. All things has passed away. Saudara, bahasa Inggris passed away itu berbicara udah meninggal saudara. Bukan pingsan ya. Jadi udah benar-benar gak ada. Manusia lama kita itu sudah benar-benar disalibkan bersama dengan Kristus. Dan Wahyu ini berbicara tentang ketika Tuhan masuk ke dalam hati saudara dan saya. Dia bukan hanya karya penebusan, bukan hanya membeli kita tadi. Setelah dia membeli, dia akan membuka materai-materainya. Artinya apa? Dia akan terus masuk lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi ke dalam hati saudara dan saya. Makanya hari ini ketika kita berdoa, Tuhan aku mau lebih dalam lagi. Tuhan akan berbicara lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi ke dalam kehidupan kita. Dan dia yang duduk di atas tahta sebagai anak domba yang telah menebus saudara dan saya. Ini adalah satu kabar baik yang saya berdoa hari ini. Kalau kita adalah suara yang Tuhan panggil, biarlah kita menjadi suara yang memberitakan pendamaian. Pendamaian itu maksudnya gini loh, kalau ketemu orang kita bilang bahwa Tuhan tuh mengasihi orang itu dan Tuhan menebus mereka. Tuhan mati buat mereka. Amin. Ya, Tuhan mau hari ini ada berita penebusan yang keluar dari mulut kita. Berita penebusan yang keluar ketika orang mungkin cerita masalahnya. Saudara, ya mereka bisa cerita masalah mereka. Tapi saudara, saya percaya ada berita penebusan di balik masalah mereka. Di balik semua kegagalan, di balik semua kesalahan. Saudara, Alkitab ini bercerita tentang penebusan semuanya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir ya, di Matius 1 itu kan ada judulnya silsilah Tuhan Yesus. Saudara, siapa yang suka baca silsilah? Kenal aja enggak gitu, bener enggak? Tapi kenapa silsilah itu ditulis? Saudara, kalau lihat di dalamnya itu di situ semua penuh dengan message, dengan pesan yang namanya penebusan. 4 orang wanita di situ yang enggak layak dapat kasih karunia, tapi hari itu ada berita penebusan di situ. Dan saudara, pesannya tidak berubah untuk saudara dan saya hari ini. Pesannya adalah kita harus ubah cara kita berpikir. Kenapa? Karena ada penebusan yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, apakah saudara siap untuk berita penebusan bagi keluargamu? Berita penebusan bagi lingkunganmu, saudara. Amin. Dan berita ini yang Tuhan mau ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, ini kita baca ini ayat tema kita dalam beberapa bulan yang lalu ya saudara. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini otoritas yang Tuhan kasih. Apa saudara? Mempercayakan pelayanan pendamaian. Ayat 19, apa pelayanan pendamaian itu saudara? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, dia berdiri di atas tahta sebagai anak domba. Untuk menunjukkan betapa besar penebusan, pendamaian yang dia kerjakan bagi kita. Dan apa yang telah dia kerjakan hari ini, biar ini menjadi pesan bagi setiap kehidupan kita. Saudara percaya bahwa darah Yesus akan berbicara lebih kuat daripada darah Habil, darah yang menghukum, mengintimidasi. Hari-hari ini kita harus perhatikan, tadi pagi Pastor Vincent bilang perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Apakah itu berbicara penghakiman, penghukuman, intimidasi. Atau hari ini pesan yang kita punya adalah pesan penebusan, pesan pengampunan, pesan pembenaran Tuhan. Ini otoritas yang Tuhan bawa, ini pelayanan yang Tuhan bawa. Amin. Jangan kita bawa pelayanan yang lain ya saudara ya. Nanti ada waktunya. Ini belum waktunya nih yang dia sebagai singa itu saudara. Dan hari ini saudara dan saya kita ada di dalam pelayanan anak domba ini yang membawa pendamaian bagi dunia. Pulang dari sini kita jadi orang-orang yang membawa damai. Amin, bilang kiri kanannya, kamu adalah pembawa damai. Ya, kamu punya berita pendamaian, bukan berita penghukuman. Hukuman Tuhan turun atasmu. Penghakiman Tuhan turun. Saudara, hari ini kita harus jadi pembawa damai. Amin. Ini anak domba nih saudara, ya. Bukan singa yang ngaum-ngaum nih saudara. Jadi hari ini pesan yang Tuhan membenarkan, membeli kita dengan darah yang harus benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, dua hal saja saudara siang hari ini. Tuhan mau kita menjadi suara yang tadi, suara yang membawa pendamaian. Apa yang Yohanes bawa sebenarnya hari itu adalah pendamaian. Manusia dengan Tuhan. Supaya manusia berbalik dan bertobat. Kenapa? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Pesan yang kedua adalah Tuhan mau saudara dan saya menjadi pembawa mujizat. Tapi mujizatnya mungkin akan terdengar berbeda hari ini. Tadi kita nyanyi ya, saya nggak janjian sama WL-nya gitu ya. WL-nya nyanyinya tadi bagus sekali, dia bilang gini, kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Sama-sama boleh nyanyi ya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti apa? Mujizat-Mu terjadi. Amin. Mujizat. Nah, menariknya saudara tentang Yohanes Pembaptis. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 16 dan ayat 17. Tentang Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 16 dan 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah ini ayat 17.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Media boleh ada di ayat ini saja ya. Yohanes Pembaptis dikatakan dia akan berjalan mendahului Tuhan. Artinya pelayanannya dia akan lebih dahulu dari kehadiran Yesus, kedatangan Yesus. Dan dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Saudara, Yohanes Pembaptis dicatat sebagai nabi yang terakhir di perjanjian baru. Nabi itu umumnya di perjanjian lama ya saudara. Di hari itu Yohanes Pembaptis dia datang, dia hadir sebagai nabi yang terakhir ya. Jadi dia ini ada di perantaraan antar perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dikatakan dia akan bergerak dengan kuasa Elia. Siapa Elia? Nabi. Ya, firman Tuhan sudah katakan bahwa dia adalah nabi. Yohanes Pembaptis ini nabi. Perjanjian baru umumnya semua berisi tentang ada jawatan yang baru namanya rasul, saudara. Tapi Yohanes Pembaptis dia orang perjanjian baru, tapi dia tetap bergerak dalam jawatan yang Tuhan kerjakan di perjanjian lama, yaitu nabi. Dan kenapa dikatakan Nabi Elia? Saudara, Nabi Elia adalah nabi yang hari itu terkenal membuat banyak tanda dan mujizat. Saudara kalau ingat ya, mujizat-mujizat yang spektakuler itu dilakukan oleh Elia hari itu. Ingat dia menurunkan api dari langit. Dia menahan langit enggak hujan 3,5 tahun saudara. Kemudian dia juga yang memerintahkan hujan untuk turun. Waduh. Ada nggak kira-kira hari ini nabi yang kayak gini modelnya nih saudara? Spektakuler banget ya saudara ya. Apalagi dia memperbanyak minyak. Ingat minyak seorang janda. Ia membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Ia bisa membelah sungai. Wah ini nabi yang tanda-tanda mujizatnya tuh lengkap deh pokoknya saudara. Dari orang sakit sampai cuaca gitu ya. Semuanya tunduk kepada dia. Ini nabi namanya Nabi Elia. Dan dikatakan Yohanes Pembaptis akan bergerak dalam kuasanya Elia. Tapi kalau kita lihat apakah Yohanes Pembaptis pelayanannya hari itu tadi berhentiin hujan, panggil api dari langit. Gitu enggak saudara? Ternyata tidak. Dan ada yang berbeda di sini. Dikatakan Elia itu kan tadi kenabiannya kuat gitu ya, banyak keajaiban. Tapi di sini dibilang gini, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Oh ternyata hati. Yohanes Pembaptis ini wilayahnya bukan lagi langit, bukan lagi api, bukan lagi air, bukan lagi memperbanyak minyak. Tapi sekarang tugasnya Yohanes Pembaptis untuk mengembalikan hati. Saudara, poin yang kedua, mujizat yang terbesar adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Ketika dikatakan dia akan mempersiapkan jalan, meluruskan jalan. Jalan yang dimaksud bukan jalanan seperti di depan gereja kita ini saudara. Jalan yang dimaksud adalah setiap hati mulai terbuka kepada Tuhan. Setiap hati mulai kembali kepada Tuhan. Kan dia diperlengkapi kuasa Elia. Waktu saya renungkan ini, dalam hidup ini kita mungkin silau dengan banyak mujizat keajaiban yang luar biasa. Pak Pendeta kemarin saya dapat keajaiban ini, saya dapat keajaiban ini, saya dapat mujizat ini, mujizat ini. Tapi saudara, tahukah kita menurut surga, mujizat yang terbesar bukan ketika orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, api turun dari langit. Mujizat yang terbesar adalah ketika hati kembali kepada Tuhan. Ketika hati terbuka
Hati yang tadinya padang gurun ini terbuka. Minggu lalu kita nyanyi, ku jawab ya, ya, ya. Saudara, itu mujizat yang terbesar, saudara. Ketika hati kembali kepada Tuhan. Ketika hati ini kita mau posisikan untuk selalu terbuka kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita mengharapkan mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, keluarga yang dipulihkan, hubungan yang dipulihkan. Tapi saudara ketahuilah, sebelum semua mujizat itu terjadi, mujizat yang paling besar menurut surga adalah ketika hari ini saudara dan saya membuka hati untuk Tuhan. Ketika hari ini ada jalan di tengah padang gurun yang ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini kita bilang gini, aku masih belum mengerti Tuhan. Saya masih belum paham. Saya belum bisa, saya enggak kuat. Saudara bisa katakan alasan apapun juga hari ini. Yang membuat jalan itu belum bisa terbuka gitu ya. Tapi ketika hari ini saudara dan saya bilang Tuhan, tapi aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau menjawab ya. Bersiaplah, Tuhan sedang mengerjakan mujizat lebih dari yang saudara bayangkan. Ini kan makanya kan saudara, kita pikir Tuhan gak bikin mujizat. Kenapa? Karena gak kelihatan dengan mata. Padahal mujizat yang terbesar terjadinya di hati saudara. Bukan di tangan kita. Mungkin satu pesan yang sederhana. Tapi maukah kita siang hari ini membuka hati buat Tuhan? Saya percaya Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Tadi, ya, my sheep hear my voice. Domba-dombaku mendengar suaraku. Tapi masalahnya bukan dengar suara Tuhan. Berapa banyak kali pun kita dengar suara Tuhan, ketika kita mengeraskan hati, sesuatu tidak akan terjadi, saudara. Izinkan Tuhan membuat jalan yang lurus itu di hatimu. Membuka jalan di padang belantara. Amin. Kita lihat Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Ini yang Tuhan mau untuk lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Saudara bayangkan ayat ini, media Yesaya 9 ayat 1, bayangkan ini hati kita. Ini keadaan hati, kondisi hati, kenapa Tuhan mau masuk di dalam hati saudara dan saya. Kenapa? Karena berjalan di dalam kegelapan, hari ini kita melihat terang yang besar, dia adalah sang terang, amin. Dan mereka yang diam di negeri kekelaman, bukan hanya berjalan dalam kegelapan. Kadang-kadang kita tinggal. Makanya beda ya, jalan sama tinggal tuh beda ya. Makanya Tuhan juga janjinya kita akan berjalan melewati lembah yang kelam. Amin. Berjalan ya, jangan tinggal di lembah yang kelam, bikin kemah lagi gitu kan. Enak di sini gitu ya. Saudara, tenang aja, memang ada lembah kelam tapi kita cuma jalan kok gitu ya. Dan di sini ya, keadaan hati sebelum jalan itu masuk, masalahnya kita jalan dalam kegelapan dan bukan hanya jalan dalam kegelapan, diam di negeri kekelaman. Artinya nggak berdaya saudara tinggal di situ. Tapi kabar baiknya atasnya terang telah bersinar. Untuk apa terang itu bersinar? Ayat yang kedua bilang gini. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3, kita baca sama-sama yuk. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah apa saudara? Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara senang gak keadaan yang seperti ini? Kita bersorak-sorak, gak ada lagi yang memperbudak kita, gak ada lagi tongkat si penindas.
Yang dikit-dikit bikin takut, bikin khawatir, bikin marah, bikin kecewa, bikin bingung. Saudara, hari ini semua dihancurkan, tapi izinkan Tuhan membuat jalan di dalam hatimu. Kita nggak bisa terus pakai pikiran kita yang lama. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kita, mau mengubahkan cara kita berpikir, izinkanlah Tuhan mengubah cara kita berpikir dengan firman-Nya Dia. Pastikan di sini nih jalannya, bahasanya gini saudara, highway gitu ya. Jalan yang wow, jalan yang tidak ada hambatan, jalan yang lebar, luas buat Tuhan. Jangan jalannya kecil ya saudara ya. Yang masuk gang, yang kalau mau lewat aja harus nunggu satu-satu gitu. Nunggu dulu gitu ya. Baru dia lewat, setelah dia lewat kita maju dikit, nunggu lagi karena ada mobil lewat lagi gitu saudara. Kadang-kadang hati kita tuh modelnya kayak gitu saudara. Pastikan hari ini kita semua jalan tol di sini ya saudara ya. Amin. Jangan nunggu-nunggu. Ntar Pak, nanti. Aku mau nunggu dia dulu, lihat dia berubah enggak. Dia enggak berubah, kita diem. Nanti dia berubah, kita maju lagi selangkah. Dia enggak berubah lagi, nunggu lagi. Saudara, kapan jalannya? Hari ini bikin jalan yang besar di hati saudara dan saya. Firman ini enggak sedang datang untuk bangsa-bangsa saudara. Firman ini hari ini sedang datang buat kehidupan saudara dan saya. Mau enggak kita buka hati ini buat Tuhan? Kalau Tuhan berbicara, janganlah keraskan hatimu. Amin. Dua hal ini, biar ini hidup dalam kehidupan kita. Otoritas membawa saudara dan saya untuk hari ini kita menjadi pembawa-pembawa pesan. Dan yang kedua, kita menjadi pembawa mujizat. Mujizat terbesar itu adalah hati. Saya berdoa. Orang-orang yang saudara temui di 2 bulan ke depan ini. Tuhan kasih saudara otoritas untuk membuka hati mereka. Wow. Untuk membuat jalan di tengah tadi padang gurun. Iya dong. Kita ngomong otoritas, tapi kita nggak pernah ngomong tuh gimana. Saya ingat banget deh, pokoknya khotbahnya Pastor Lukas minggu terakhir bulan yang lalu. Ya, tidak ada otoritas tanpa perintah. Kapan otoritas itu diaktifkan saudara? Kapan orang tahu dia punya kuasa, dia punya otoritas? Ketika dia perintah dan orang dengar. Itu otoritas diaktifkan. Bagaimana hari ini kalau ada malaikat surga yang ada di belakang kita yang jumlahnya banyak saudara. Tiap hari lagi nungguin saudara dan saya untuk memberikan tugas. Kita gak kasih tugas. Mana? Ngomong dong, sakit sembuh. Biar kita bergerak nih, sembuhin yang sakit. Apalagi, gelap pergi, biar kita bergerak nih, usir semua kegelapan. Saudara, malaikat itu lagi tunggu penugasan dari saudara dan saya. Cuma anak Tuhannya diem aja. Sambil nunggu. Sambil galau, sambil bingung. Hari ini mulai praktekkan otoritas. Mau praktekkan otoritas? Saya diberkati Tuhan. Saya disembuhkan. Saya menerima kebaikan Tuhan. Mulai lepaskan perkataan. Karena Alkitab mengatakan siapa yang mengatakannya, dia akan memakan buahnya. Amin. Mari saya undang pemusik.